ketika itu sudah ada di situ yang namanya Heru Budi Hartono. Nah, Heru Budi Hartono ini adalah boleh dikatakan kemarin tersangkut, sudah dilaporkan kemarin KPK. Jadi memang Budi Hartono adalah kepala BPKAD DKI Jakarta yang diduga gelapkan anggaran pembelian tanah di Cengkareng hingga 30 miliar. Nah, ini dosa daripada siapa ketika itu? Nah, ketika itu 2016 gubernurnya adalah Ahok. Novel Bamukmin yang mengancam pejabat gubernur DKI Jakarta akan mengepung balai kota langsung dijawab oleh Heru Budi Hartono. Tak tanggung-tanggung, jawaban itu bakal membuat Novel Bamukmin ciut nyalinya. Tidak banyak disangka dan diduga. 5 tahun bersama Presiden Jokowi, Pak Heru ini sangat berubah. Meski beliau itu seorang aparatur sipil negara. Namun keberaniannya sudah setara dengan para politisi. Kita tinggal buktikan saja apakah Novel akan melempem dengan sesumbarnya atau Pak Heru yang hanya main gertak saja. Oh iya, tidak lama lagi kan tanggal reuni. Anak-anak yang tidak punya sekolah, namun mereka punya agenda tahunan. Reuni, seperti apa tantangan Novel dan jawaban menohok yang diberikan oleh Heru Budi? Simak Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Tak lama setelah dilantik menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapat ancaman, ancaman dari orang-orang yang mendaku mewakili masyarakat. Wakil Sekretaris PA 212 Novel Bamukmin yang mengatakan akan mengepung gedung balai kota bila Pak Heru banyak ulah. Novel menuduh mantan kepala sekretariat presiden itu rekam jejaknya sama dengan rekam jejak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Novel menyebut kopasnya Pak Ahok. Novel menyudutkan dengan tuduhan terlibat kasus-kasus korupsi lama di DKI seperti sumber waras, tanah Cengkareng, dan lain-lainnya. Menjawab tantangan itu, Pak Heru gerak cepat. Yang dilakukannya cukup strategis, yakni dengan mendatangi Polda Metro Jaya, PBNU. Memang saat bertemu kedua lembaga itu, Pak Heru tidak melaporkan ancaman demo tersebut. Tetapi dapat kita simpulkan, Pak Heru sedang berkirim pesan bahwa dirinya adalah pejabat gubernur DKI yang sah. Tidak ada yang bisa sembarangan main ancam-mengancam, baru menduduki jabatan sudah diancam-ancam. Kita berada di negara hukum. Jika memang ada salah, silahkan laporkan. Warga model apa suka mengancam-ancam? Yang suka mengancam itu cuma preman, orang jahat, rampok, atau pelaku kejahatan lain. Entah apa yang ada di pikiran Novel. Jagoan Wiro Sableng, mengumbar omongan semaunya sendiri. Novel menyebut Anies sebagai antitesa oligarki. Apa dia nggak ngelihat ketika di sebuah acara pernikahan tokoh Partai Nasdem, tuh Anies duduk semeja sama siapa saja. Emangnya Yusuf Kala dan Surya Paloh bukan pengusaha gede? Pun dengan sanjungan bahwa Anies mampu membebaskan pajak bumi bangunan bagi rakyat tidak mampu di DKI hingga 85%. Novel ini lupa, tidak ingat atau hilang ingatan pembebasan PBB, pajak bumi bangunan. Bagi warga miskin itu masalah diinisiasi Pak Ahok. Zaman Pak Anies sempat dicabut, lalu menjelang akhir jabatan kembali diberlakukan. Jadi ini gimmick politik saja, biar publik lupa kalau yang menerapkan kebijakan pertama kali ya Pak Ahok.
Itu loh titiknya di situ. Kami tidak mau ikut-ikutan lupa ingatan tentang pembebasan pajak bagi warga dengan kriteria nilai jual objek pajak di bawah 2M. Pak Heru Budi sewaktu bertemu Kapolda kan membahas tempat demo yang tidak mengganggu warga lainnya. Ada pemikiran ditempatkan di Monas. Sebab jika di depan Istana Negara, depan gedung DPR, atau patung kuda akan mengganggu masyarakat lain. Demo itu hak, tapi menggunakan jalan raya juga hak. Maka perlu dipikirkan agar semuanya bisa terpenuhi haknya. Kan kalau ditempatkan di Monas, bisa menampung ribuan orang. Oh iya, jadi ingat Om Ben, ini sudah jelang akhir Oktober. Jadi yang mau reunian tidak pusing soal tempat. Karena kalian kan tiap tahun pengen jalan-jalan ke Monas dengan gratis toh. Yang tidak disangka itu Pak Heru bertemu Gus Yahya Stakuf. Itu ketua umum PBNU. Meski diberitakan sebatas silaturahmi biasa, kita tidak bisa menganggap begitu. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga sekarang selalu menjaga keutuhan NKRI. Jadi yang asal-asalan demo bahkan mengganggu NKRI bisa berhadapan dengan NU. Bukan berarti NU selalu seiring sejalan dengan pemerintah. Sepanjang pemerintahan berjalan on the track, maka NU akan melindungi. Nah, sepertinya pertemuan dengan Gus Yahya ini dapat diartikan Pak Heru juga dekat dengan siapapun. Sehingga kalau ada gangguan-gangguan, sudah pasti NU akan cawe-cawe. Apalagi menuduh, memfitnah, menghasut, ya akan berhadapan dengan NU. Novel Mbak Mukmin ini mungkin mengira Pak Heru bukan siapa-siapa. Atau yang sebatas birokrat yang menjalankan tugas saja. Asumsi itu keliru dan salah besar. Apalagi selama 5 tahun bekerja dengan Pak Jokowi, ada banyak yang diserap, termasuk soal keberanian. Kalian akan percuma menggoyang-goyang Pak Heru. Tidak akan takut beliau. Silaturahmi pejabat gubernur DKI dengan Kapolda, PBNU, Menteri BUMN, dan pihak lain itu sudah melambangkan beliau orang yang cerdas, gampang bergaul, mau belajar dan menghormati. Bukan seperti birokrat zaman dahulu yang hanya menunggu perintah atau menjalani pekerjaan seperti biasa, pidato, gunting pita, meresmikan apa, memberi sambutan acara, dan sejenisnya. Apalagi Pak Jokowi mempercayakan sebuah jabatan di ibu kota di mana selama 5 tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan. Entah kemiskinan, entah kemacetan, entah perbaikan transportasi, entah soal banjir. Bisa disebut, walaupun Pak Heru Budi ini birokrat murni, namun cara berpikirnya, cara bekerjanya, cara menyelesaikan masalah sudah menjadi birokrat modern. Beliau bukan satu-satunya ASN yang kredibel. Kan di jajaran kementerian maupun lembaga setingkat menteri juga banyak orang-orang birokrat dengan cara bekerja profesional. Ada Bu Siti Nurbaya, ada Bu Retno Marsudi, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Bu Tri Risma Harini, dan lain sebagainya. Memang sekarang mereka sudah bergabung dengan parpol, tetapi mereka menunjukkan bahwa perubahan pola pikir bisa dilakukan. Birokrat mesti terikat aturan, tapi tetap bisa bekerja dengan optimal. Cara kerja Pak Heru Budi Hartono ini memang menarik dan cukup khas atau identik dengan cara berpikir maupun bekerja Pak Jokowi. Jadi ingat Pak Ganjar juga. Beberapa ciri khas cara kerja Pak Jokowi itu simple. Fokus pada penyelesaian masalah
efektif, dan efisien. Serta dampaknya besar bagi negara. Sebetulnya Pak Heru dan Pak Ganjar tubuhnya bisa sebangun dengan Pak Jokowi. Tidak gemuk dan tidak tinggi, sehingga kesannya lincah, juga gesit dalam bergerak. Secara umum, cara menghadapi dan menyelesaikan masalah juga sama. Kembali pada Bung Novel. Ayo, sebutkan saja, kapan mau ke DKI? Masalahnya apa? Dari dulu kok kerjaannya suka mengancam-ngancam. Pak Heru tetap fokus kerja, Pak. Orang model Novel Bamukmin abaikan saja. Mereka ya begitu itu. Kalau ada kepala daerah baru, suka nantang-nantang. Atau malah diundang saja, Pak. Diajak debat, coba seberapa dalam sih pengetahuan dia, terutama tentang kebijakan publik. Siarkan lewat channel YouTube Pemprov DKI. Biar warga Jakarta tahu kalau ada warga mereka yang sok sangar, begitu padahal pengetahuannya ya tidak seberapa. Tetap optimis Pak Heru. Kita ketemu di Om Ben Opini dan Beni episode mendatang. Singkat masih.